migas. Iya. Mereka mengeluhkan mau nagih PPN 10%-nya aja tuh bisa agak lama nih. Nah terus pembagiannya itu sudah tidak begitu menguntungkan Menarik, mereka ya. masuk. Iya. Akhirnya di Indonesia hampir mungkin 30 tahun kita tidak ketemu cadangan migas yang itu. Itu lalu orang pada lari lah. Iya. Investor itu gimana Mas dulu Waktu sempat ya menteri kan pasti Iya, hadapi juga kan keluhan. waktu saya mimpin DEN ya, Dewan Energi Nasional, karena memang Menteri SDM itu kan otomatis dia ketua harian dari DEN. Itu kita membahas begini. Semangat Undang-Undang Energi itu meletakkan energi bukan sebagai komoditi, tapi sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Apa maknanya? Maknanya setiap langkah mengenai policy energi itu tidak boleh kepengen buru-buru diambil uangnya gitu. Nah, contoh misalnya begini. Ketika satu kontraktor minyak diberi hak wilayah tambang atau wilayah kuasa pertambangan, itu kan dikasihnya puluhan ribu hektar. Waktu itu begitu dikasih langsung diminta PBB-nya tuh. Padahal kan kata mereka, loh kita ini mau bagaimana mau bayar pajak. Mencari aja belum ketemu, baru mau mulai mencari gitu ya. Maka kita upayakan supaya bisa nggak Kementerian Keuangan itu memberi kompensasi, boleh atau dispensasi boleh memajaki satu wilayah tapi yang sudah mulai dikerjakan. Yang lainnya kan nanti berpuluh tahun kan kira-kira gitu. Atau tadi misalnya bagaimana caranya bagi hasil itu supaya mendorong orang bekerja di sini. Nah sebaliknya kan begini nih, dalam tahun-tahun terakhir itu kan hampir seluruh pemain besar itu meninggalkan Indonesia gitu. Meskipun alasannya tentu secara formal tentu alasan yang canggih lah, konsolidasi lah. Tapi sebetulnya kan artinya Indonesia tidak cukup menarik. Chevron pergi dari Rokan, kemudian Shell pergi dari proyek yang fenomenal yang di Maluku ini apa namanya Masela ya. Kemudian Total selesai dari Mahakam. Bahkan ConocoPhillips yang belum habis menjual ladangnya kepada pihak Indonesia. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa satu negara tidak lagi cukup menarik. Nah, kenapa tadi? Soal policy, soal pajak, soal cash flow, soal bagi hasil yang tidak menarik. Yang itu harusnya sudah menjadi bahan kajian dari teman-teman di sektor energi supaya orang bukan saja mau datang memproduksi tapi juga eksplorasi. Kan eksplorasi itu investasinya besar dan ketidakpastiannya tinggi kan. Kalau kemudian tidak diberikan satu ruang dan satu keyakinan bahwa dia dilindungi, itu pihak investor akan berpikir untuk eksplorasi. Itu sebagai Menteri SDM nggak bisa lakukan sendiri ya, mesti Menteri Keuangan mungkin mesti Menteri BUMN mesti bareng gitu. Karena kita bisa mengimpos policy, tapi kan yang menunjuk direksi Pertamina, yang nunjuk direksi PLN itu kan Menteri BUMN kan. Nah sementara presiden, katanya itu presiden itu. Jadi saya sebutkan berkali-kali dalam berbagai forum tuh, menata sektor energi itu bukan soal teknis semata-mata, tapi soal arah, soal visi dari pemimpin negara mau kemana gitu, kurang lebih gitu. Nah ini Pak Widya, kalau udah dengar kayak gini nih, kok masih nekat juga masuk ke bisnis kayak Menantang Pak ya. Nah gimana tuh bisa Menantang ya. masuk? Jadi memang sebenarnya kami gitu ya teman-teman sekalian itu kita memilih untuk berkontribusi di renewable energy. Loh, itu mobil apa? Mobil kepresidenan Amerika aja salah, gak kalah itu loh. Kalau mobil kepresidenan Amerika itu kalau disimpan di garasinya itu masih terdetek. Tapi kalau SMK itu nggak pernah kedeteksi karena nggak ada. Yang saya khawatirkan sekarang nih begini ya. Itu tadi anekdot lah ya. Saya takutnya gini loh, rakyat ini jadi frustasi ya. Itu kan Riau itu udah bangkrut kan.
Provinsi Riau itu ya. Karena gitu juga utang-utang yang ditinggalkan oleh tuh pejabat sebelumnya kan dilunasi aja semuanya mereka. Yang baru tuh nggak mau nanggung utang-utang lagi. Pokoknya nggak ada pembangunan, nggak ada kegiatan di Pemdanya itu. Saya takutnya gini, rakyat itu akan frustasi ya. Seperti yang di Sumatera yang dikeruk sumber daya alamnya tapi tidak merasakan impactnya gitu ya. Terutama yang punya komoditas ekspor itu yang akan berontak. Saya takutnya mereka tuh berontak gitu loh. Seperti Aceh, Sumatera, wah, ya Sumatera ya, Sulawesi, daerah-daerah Indonesia Timur di sana itu kan pusat-pusat pertambangan ya. Itu artinya yang menjadi komoditas ekspor kita. Kita kan di industri manufaktur kan nggak terlalu bisa bersaing dengan Cina. Jadi hanya komoditas aja yang kita harapkan bisa kita ekspor gitu. Yang saya khawatirkan itu juga nanti udah anjlok tuh sekarang harga-harga komoditas internasional ya. Takutnya mereka memilih gini aja, ya udah kita berpisah aja gitu. Karena nggak ada lagi kepastian hukum juga tidak ada. Kemudian ya korupsi negara dikorupsi dari pusat gitu ya. Minyaknya diambil dari kampung mereka kemudian dikorupsi oleh mafia-mafia ini. Mereka menuntut pengadilan secara adil juga nggak ada ininya gitu ya. Implementasinya belum kelihatan kan. Yang ditangkap itu kan hanya ya teri-terinya aja, yang kakap-kakapnya kan enggak gitu loh. Yang itu karena sekarang ini yang dibutuhkan oleh bangsa dan anak bangsa ini hanyalah kepercayaan. Kalau kepercayaan pun sudah hilang, ya udah bisa berontak. Kalau saya sih melihatnya tuh begitu. Frustasi loh. Kalau kita sekali-sekali turunnya lihat keadaan di bawah itu ya. Miris ngelihat mereka tuh nyari seperak 2 perak itu aja susah banget gitu mereka itu. Sementara koruptor dibiarkan tanpa penegakan hukum. Itu sih saya melihatnya prihatin saya. Tapi gimana pun, bagaimanapun ya, kita juga harus membackup Prabowo. Bahaya kalau udah tak jatuh lagi di tangan wakilnya itu, udah Jokowi lagi tuh yang main. Nah, kita kan berharap sekarang jangan sampai lagi tangan-tangan Jokowi ini mencengkram Republik ini, hancur lah. Karena dia kan pintar, dia taruh anaknya di partai, gubernur, wakil presiden. Memang canggih banget dia ini punya otak gitu ya. Heran saya bisa seberlian gitu otak dia ya. Ininya tuh pikirannya itu tanpa rasa malu gitu. Tanpa rasa malu ditonton rakyat itu perilakunya karena dia punya kekuasaan. Susah Bosku kalau bicara soal ini. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nanti akan saya berikan obat asma untuk Anda. Tolong dikirimkan alamatnya. Oke, terima kasih. Sesat pemimpin negara. Oke, terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Selamat malam Abang. Assalamualaikum. Oke, saya lanjutkan aja ya Bang ya. Iya. Gini Bang. Artinya momentum saat ini menjadi pemersatu lah bagi kita supaya IQ itu naik ke atas begitu ya Bang ya. Jangan perdebatan kita polemik mengenai indikasi-indikasi dan sebagainya. Iya, memang dari pihaknya kita ada keganjilan, kejanggalan, itu indikasi. Makanya kita masukin di dalam ranah hukum begitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu pengadilannya. Saat ini kita momentumnya masuk ke ranah politik pembicaraan kita. Ranah hukum kita tunggu, kan sudah ditanggapi dengan pengacara. Tapi begini saya katakan Bang, menjadi pertanyaannya itu begini. Hanya 2 poinnya saya yang sampaikan di saat ini supaya kita tidak gaduh dan cara berpikir kita naik ke atas gitu ya. Kita hilangkan yang namanya pendukung fanatik gitu ya, buta. Gini, kalau seandainya ijazah ini palsu, berarti ada kecolongan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis.
ya, baik di Polri maupun militer, begitu ya Bang ya. Kalau seandainya ini palsu, kalau seandainya ijazah ini ada, berarti ada orang-orang yang memainkan peranan momentum politik, pencitraan elektoral, seolah-olah nanti bahasa elektoralnya ini orang ini di apa namanya selalu difitnah lah, dituduh dan sebagainya. Padahal menurut hemat saya ini adalah satu kejahatan pendidikan politik. Karena apa? Isu ini selalu digoreng-goreng, kita menjadi di masyarakat menjadi adu domba yang tadinya kita tidak tahu tentang informasi-informasi. Kita mendapatkan informasi kan berupa potongan gitu ya Bang ya. Kita tidak bisa menafsirkan secara hukum ini benar atau tidak. Hanya saja dari keganjilan, kejanggalan, indikasi-indikasi inilah yang kita suarakan. Hanya ini dibiarkan saja, kan begitu kan? Artinya polemik ijazah ini bagi saya adalah cara-cara yang sangat menjijikkan. Begitu ya Bang ya. Hanya dua aja permasalahannya. Jadi saya tidak membicarakan tentang foto kacamata, tanggal lahir dan sebagainya ini sebagai itu. Karena ini sudah menjadi polemik, sudah dilakukan gugatan. Contohnya oleh Bambang Tri dan kekinian di Pengadilan Surakarta, Negeri Surakarta. Begitu ya Bang ya. Nah, Jokowi ini membiarkan polemik ini terjadi di masyarakat, menjadi adu domba bagi kita sesama anak bangsa. Bahkan saya katakan, seandainya saya menyampaikan informasi-informasi yang mana bisa jadi tidak diterima oleh kalangan saya, ya kan, saya dicurigai otomatis kan, loh kok narasi Anda berubah seolah-olah membela Jokowi, kan begitu, ya kan, saya katakan seperti itu. Di pihak sana juga kan begitu juga, loh kok Anda berubah seolah-olah Anda tidak mendukung Jokowi, kok mengatakan kebenaran, keobjektivitasan, kan begitu. Maksud saya ini kita berbicara antara subjektif maupun objektivitas. Saya membicarakan objektivitas ya Bang ya. Kalau pertanyaan saya, seandainya ijazah ini ada dan asli bagaimana momentum kita, narasi kita? Ketakutan saya Bang adalah ada kejenuhan di masyarakat yang kritis. Karena apa? Ternyata ijazah Jokowi asli. Selama ini saya yang salah. Saya takutnya di sana. Begitu. Ya Bang ya. Artinya momentum ijazah ini maupun terlepas dari ada atau tidak asli atau palsu, ini sangat menjijikkan. Pendidikan politik ini kasar, menjijikkan saya katakan. Karena apa? Membiarkan masyarakat kita berada pada politik belah bambu. Angkat di satu sisi, pijak di satu sisi. Begitu kan. Itu menurut saya Bang. Terus menanggapi yang tadi bahasan termo tadi itu ya Bang, begini. Artinya politik ini kita menarasikan bisa salah bisa benar. Tetapi sejauh pantauan saya, kita yang mengkritisi ini adalah adanya satu bentuk kebenaran. Contoh Gibran tadi ya Bang ya. Asumsinya mereka mengatakan bahwasanya Gibran tidak menjadi cawapres. Kita mengasumsikan bahwasanya Gibran ini akan menjadi capres. Dua-duanya ini memiliki tingkat kebenaran itu 50-50 gitu kan. Yang mana asumsi kita ternyata benar. Berarti asumsinya mereka yang salah mengatakan bahwasanya Gibran itu, dia menafsirkan bahasa politiknya Jokowi. Tidak mungkin Gibran jadi capres apa cawapres, baru 2 tahun di Solo. Kenyataannya asumsi mereka salah kan. Jadi masuk kita di ranah politik ini, asumsi-asumsi kita ini bisa benar, bisa salah. Hanya saja poin kita bersuara adalah mengawal pemerintahan ini supaya sehat. Begitu ya, kawan-kawanku pendukung yang fanatik. Saya tambahkan lagi tadi itu mengenai polemik ini. Jangan sampai polemik ijazah ini melegitimasi seandainya asli. Saya juga tidak berani mengatakan ini ada atau tidak ada, palsu atau asli. Saya tidak mengatakan ini. Tapi saya mengatakan seandainya asli, jangan sampai ijazah asli ini melegitimasi bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi mengenai kereta cepat, IKN, impor dan sebagainya melegitimasi bahwa programnya itu benar. Lepas dari tanggung jawab. Poinnya gitu ya Bang ya. Artinya kita dudukkan problem ijazah ini di satu keranjang yang lain. Kita tetap mengkritisi program-program warisan Jokowi ini yang mana sudah membuat kacau bobrok baik ekonomi, politik, hukum. Begitu ya. Artinya jangan sampai narasi 2 periode presiden, 2 periode wali kota, 1 gubernur melegitimasi bahwasanya ijazahnya ini asli. Kita nggak berangkat di sana dulu gitu ya. Jangan sampai narasi-narasi pendukung ini buktinya udah 2 kali presiden, wali kota, gubernur masih ijazah ini asli. Tapi ini masuk ranah hukum yang tadi saya bilang tadi kan, kita tunggu. Tapi poinnya adalah jangan sampai pikiran kita
bahwasanya seandainya ini ada, seandainya kan begitu. Jangan sampai ini melegitimasi bahwasanya program Jokowi itu yang IKN impor kereta cepat yang merugi itu lepas dari tanggung jawab, tidak ada evaluasi kritis. Tujuannya adalah apa? Supaya ke depan kita bisa kawal pemerintahan ini yang memiliki kepentingan untuk